Para petani di Jember tengah memasuki musim panen padi. Namun harga gabah sedang mengalami penurunan signifikan menjadi 3.600 sampai 3.700 per kilogram. Padahal sebelumnya mencapai 4.200 sampai 4.400 per kilogramnya. Penurunan harga gabah tersebut disebabkan oleh keterbatasan mesin perontok padi atau mesin dores sehingga proses pengeringan menjadi terlambat. Akhirnya membuat kualitas gabah menjadi kurang baik. Apalagi saat ini cuaca masih ekstrim yang membuat proses pengeringan menjadi terhambat, sehingga sangat banyak padi yang berjamur. Menurut Jainul selaku petani muda asal Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, penurunan harga padi saat ini disebabkan oleh keterlambatan proses perontokan, sehingga proses pengeringan semakin lama dan membuat warna padi menjadi buram. Kita gini, satu masalah peralatan kita belum bisa memenuhi kriteria. Contoh kita setiap panen kita itu lemahnya di situ. Kita panen sekarang tapi nggak bisa langsung diproses, masih nunggu 3 hari karena peralatannya yang belum memenuhi. Jadi masih manual banget di sini. Kalau untuk hitung-hitungan kita sudah nggak bisa dihitung itu ruginya. Ruginya nggak bisa dihitung. paling nggak berapa mas? Minimal kita sudah di atas air 4 up lah, kita baru bisa menikmati hasil. Ya bisa ngedop, ya kalau sudah gabahnya ngedop, yang jelas kualitas berasnya adalah murah. Permasalahannya adalah bahan baku mulai dari awal, dari gabah ke beras. Ini memang harus bagus. Kalau gabahnya bagus, kualitas berasnya bagus. Jadi harga menurun ya itu tadi. Makanya di petani sekarang bahkan gabah sampai tidak laku. Harga yang 35, ada 37, 38, 39, bervariasi lah. Tapi yang bagus saya kira masih tetap yang namanya harga tetap sampai 4.000, 41, 42. Itu yang ada di lapangan. Harapan kami dari KTNA yang jelas kepada pemerintah, mudah-mudahan ini dengan adanya kekurangan yang ada di petani, marilah kita benahi bersama dan ke depan petani akan lebih maju, lebih makmur dan lebih sejahtera. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Protes para petani tambak udang di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas yang mengeluhkan aktivitas tambak udang modern di desa setempat belum juga terselesaikan. Karena masih ada penambak udang yang tak berizin yang dirasa merugikan warga. Puluhan petani tambak udang tersebut akhirnya mendatangi kantor kecamatan setempat guna menagih janji Bupati Jember Hendy Siswanto yang beberapa bulan lalu mengatakan akan melakukan penertiban tambak di pesisir pantai selatan. Setio Ramirez sebagai korlap aksi menjelaskan bahwa kedatangannya bersama warga bukan untuk berunjuk rasa, namun menagih janji Bupati yang akan memanggil para pemilik tambak guna dilakukan penertiban yang tegas sesuai regulasi yang ada. Warga itu nagih janji Pak Bupati. Jadi pada tanggal 26 September tahun yang lalu itu Pak Bupati janji mau ditutup tambak sepadan pantai itu karena tidak ada izinnya. Tetapi satu kali panen itu dikasih waktu 4 bulan, tapi ini sampai panen berapa kali ini tidak ditutup. Makanya warga ini melakukan aksi unjuk rasa nagih janji ya. Kecamatan ini alhamdulillah ditemui sama dari Dinas Perikanan dan Kelautan, juga dari Pemkab dari bagian aset. Kedatangan puluhan petani tersebut diterima oleh PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jember, Sugiharto. Dirinya menerima semua tuntutan warga untuk dikoordinasikan bersama tim aset Kabupaten Jember serta Badan Pertanahan. Kita mengapresiasi masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya ya dengan tertib dan damai. Ini perlu kita apresiasi. Kita bersyukur masyarakat tertib dalam menyampaikan aspirasinya. Memang tugas kami pemerintah itu adalah melayani masyarakat, tapi yang kita layani kan banyak pihak. Jadi kita memang terus mengkondisikan semuanya itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan aturannya. Rujukan kita adalah aturan. Rujukan kita nanti adalah aturan. Dari Gumukmas, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi bangunan SD Negeri 5 yang ada di Dusun Tonggangan, Desa Yosorati, Sumber Baru ini sangat memprihatinkan. 4 dari 7 ruang kelas yang ada di sekolah tersebut mengalami rusak parah, di mana dinding bangunan sudah retak dan beberapa kayu penyangga pun terlihat keropos.
Keadaan ini membuat para siswa dan guru di sekolah tersebut merasa was-was saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Terlebih lagi saat kondisi cuaca sedang hujan dan berangin, para penghuni sekolah akan kebingungan mencari tempat yang dirasa aman. Proses belajar mengajar pun dilakukan dengan sistem bergantian, karena hanya 3 ruang kelas yang bisa dipakai, selebihnya dibiarkan terbengkalai. Hal ini guna menghindari jika sewaktu-waktu gedung tersebut roboh, tidak sampai membahayakan jiwa. Sudarsih, salah satu guru sekolah tersebut mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu sudah pernah dilakukan pengajuan perbaikan gedung sekolah. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut, bahkan sampai kondisi kerusakan semakin parah. Unit kerja di SDN Yosarati 05 Sumber Baru. Dan saya selaku Ketua 1 Forum Honorer PGRI Kabupaten Jember. Dan terima kasih kepada kepemimpinan Bapak Bupati Haji Hendi dan Wakil Bupati Gus Firjon yang sudah memberikan SK Bupati kepada anggota kami sekitar 5.751 dan kita berterima kasih banyak karena dengan adanya SK Bupati teman-teman sejahtera dan teman-teman bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan fokus. Kalau saat ini 166 siswa, tenaga pendidiknya guru itu sekarang 6, PTT 1, kepala sekolah 1. Dan saat ini juga sudah ada guru yang kesini dimutasi, ada 2 tetapi masih dalam proses. Harapan saya ya tahun 2022 ini pihak pemerintah yang mengucurkan bantuan, sekolah ini langsung dapat bantuan, direhab, diperbaiki agar anak-anak tidak merasa was-was, guru tidak merasa takut, belajar biar tetap tenang dan bisa menguasai pembelajaran. Kepala SD Negeri Yosorati 05 Yeni sangat berharap sekolahnya bisa segera mendapatkan program bantuan renovasi bangunan. Sebab jumlah kelas yang layak tidak memadai untuk menampung proses belajar ratusan siswa yang bersekolah di sana. Dari Sumber Baru, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah proses inspeksi mendadak tim gabungan Pemkab Jember yang terdiri dari Dinkes, Disperindak, Satpol PP, BPOM, dan Polres Jember. Titik pertama, tim mendatangi toko pusat oleh-oleh di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Jember. Satu persatu produk diperiksa oleh petugas, sasarannya produk yang tidak mempunyai atau tidak mencantumkan label sertifikat produksi pangan industri rumah tangga atau SPP PIRT, tanggal kadaluarsa, kualitas mamin, serta kondisi kemasan rusak. Dalam sidak kali ini, petugas menemukan beberapa produk yang tidak mencantumkan kode PIRT serta label kadaluarsa. Sejumlah produk tersebut akhirnya diamankan, dipisah dari produk lain, lalu ditata dan nantinya akan dikembalikan lagi ke supplier karena memang tidak layak edar. Tim gabungan juga mengingatkan kepada pemilik toko agar lebih teliti lagi dalam menerima produk yang akan dijual untuk keamanan pembeli. Kita adalah barang-barang pangan yang ada di sini, itu penempatannya dibedakan dengan barang-barang non-pangan. Tadi masih kita temukan kertas-kertas, produk kertas dan lain sebagainya itu bercampur dengan sediaan pangan yang ada di ruangan kita ini. Yang kedua, di dalam rangka kita pengawasan pada siang hari ini, kita temukan ada ketidaksesuaian label, terutama barang-barang yang sedang di depan kita ini, Bapak Ibu, ini adalah barang-barang yang secara label ini kurang sesuai apabila barang ini diedarkan. Ada barang yang tidak ditulis kode produksinya. Tentu apabila barang ini tidak ditulis kode produksinya, kita tidak tahu kapan barang ini diproduksi dan dikemas. Sehingga ini menjadi temuan kita dan akan kita sarankan pada pemilik bahwa kelak barang yang seperti ini jangan lagi ini diterima dan diperjualbelikan. Yang kedua adalah kita temukan juga kode PIRT yang tidak lazim yang dikeluarkan oleh PTSP, kalau yang dulu oleh Dinas Kesehatan, saat ini kita temukan mungkin itu kode PTSP PIRT maksudnya, kode PIRT itu mungkin dari mana kita tidak tahu, tapi ini angka-angkanya tidak lazim, sehingga terhadap produk yang kita temukan seperti itu karena tidak kesesuaian label, ini kita sendirikan dan saat ini sedang kita turunkan. Ini menjadi bahan masukan pada pemilik
agar kelak para supplier itu di dalam rangka memasukkan produk ke tempat ini mohon disertakan fotokopi PRT-nya Ibu, supaya Ibu terlindungi dalam rangka mengedarkan ini. Sementara itu, staf Humas Toko Oleh-oleh Purmana Jati Dina Rosita mengaku dengan adanya temuan tersebut dirinya berterima kasih kepada tim yang sudah melakukan sidak dan pembinaan di tokonya. Dirinya mengakui mengenai keterbatasan pengetahuan mengenai kode PIRT dan waktu kadaluarsa sangat penting untuk keamanan produk yang akan dijual kembali ke masyarakat. Sebetulnya begini Mas, jadi memang Purmana Jati itu kan memang wadahnya teman UMKM untuk ini ya, untuk menitipkan barangnya gitu. Kemudian teman-teman UMKM itu biasanya pelaku-pelaku UMKM yang baru itu memang minim keterbatasan tentang pengetahuan adanya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadi kayak nomor betapa pentingnya nomor PIRT, terus tanggal expired date-nya, terus kode produksinya. Itu kan memang teman-teman itu minim ya keterbatasan tentang itu pengetahuannya. Dan dari pihak kita sendiri, teman-teman yang di sini juga minim keterbatasan tentang itu, gitu. Yang penting dari kita itu kan rasa dulu, gitu. Rasanya enak, kemudian punya daya jual, kita terima, gitu. Tapi dengan adanya pembinaan seperti ini, kita juga akhirnya tahu bahwa kode-kode yang seperti itu penting ternyata, gitu. Sidak dilanjutkan di sejumlah titik seperti toko parsel dan penjual oleh-oleh di sekitar kawasan Kecamatan Kaliwates. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Rumah Mindianto di Dusun Kebonsari, Desa Temborejo, Kecamatan Gumukmas disatroni maling saat dirinya tengah menjalankan sholat tarawih di masjid. Pelaku yakni AU, 35 tahun yang tak lain adalah tetangga korban sendiri, diduga masuk melalui pintu dapur di bagian belakang rumah. Setelah selesai sholat tarawih, korban yang langsung kembali ke rumahnya terkejut melihat pintu belakang terbuka dan beberapa barang miliknya raib, yakni sejumlah mesin circle dan mesin pasrah kayu dan lain-lain. Mendapat kenyataan ini, korban langsung melapor kepada kepala dusun dan petugas berwenang. Dan dengan sigap, petugas langsung menyergap terduga pelaku yang baru akan keluar rumah membawa hasil barang curian. Ketika diperiksa petugas Reskrim Polsek Gumukmas, pelaku yang tak memiliki pekerjaan tetap tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan aksi pencurian di rumah Mindianto. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan petugas yakni sepeda motor milik pelaku dan beberapa mesin pertukangan kayu. Pak Hari bersama Babin Kamtibmas dan Babinsa melakukan penyanggungan di depan rumah pelaku atau orang yang dicurigai. Dan setelah itu kebetulan yang diduga pelaku itu keluar dan dijemput oleh temannya dengan membawa barang berupa sak yang di dalamnya itu diduga hasil curian. Selanjutnya berusaha dilakukan pengejaran oleh Babin Kamtibmas dan Pak Kasun. Dari Gumukmas, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Saluran Afur Tepas yang ada di Dusun Sumberrejo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Jember, meluap ke pemukiman warga sehingga merendam jalan pedesaan dan juga puluhan rumah warga. Banjir luapan di kampung ini sudah menjadi langganan sehingga saat hujan deras dalam waktu yang relatif lama, maka bisa dipastikan kampung ini tergenang banjir. Banjir tersebut bisa mencapai 75 cm atau di atas lutut orang dewasa, sehingga sebagian air masuk ke dalam rumah warga, namun warga memilih bertahan di rumahnya masing-masing. Mbak, nama lengkap Mbak? Kenapa? Namanya? Namanya Ria. Berarti? Sekitar jam 5:30. Jam 6 itu besar sudah, Pak. Ini mulai tambah naik atau tambah turun? Tambah besar. Tambah besar gitu? Iya. Memang tadi sempat hujannya deras sih? Deras, tapi kan semenjak habis asar terus
hujannya reda, tapi ini kok airnya tambah besar gitu loh Pak. Ini aja was-was Pak. Was-was. Iya. Eti warga setempat juga merasa khawatir karena air sempat bertambah tinggi. Ia berharap petugas dan pemerintah setempat bisa mencari solusi jangka panjang terkait masalah banjir. Mbak Eti ya? Iya. Mbak Eti, ini air sejak pukul berapa tadi Mbak naiknya? Tadi jam 7-an lah yang naik itu sampai sekarang. Ini makin gede air. Makin besar gitu. Mbak Eti, ini nggak takut ya kalau airnya semakin tinggi? Takut lah Mas, khawatir juga. Nggak Mulai tahu ya masif nanti ya? malam bisa turun apa enggak? Biasanya masyarakat sini ngungsi nggak Mbak? Enggak sih, kalau gede banget ngungsi. Ini malah tetap bertahan ya? Iya. Tapi was-was nggak Mbak? Was-was lah. Was-was ini. Mudah-mudahan cepat surut. Ini sebentar ada petugas nggak Mbak untuk ngasih himbauan atau apa? Biasanya ada, cuman tumben hari ini enggak. Nggak ada ya? Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, luapan air yang merendam pemukiman warga Dusun Sumberjo, Desa Glundungan, Kecamatan Mulukan ini sudah mulai surut. Sehingga warga sedikit tenang, namun terpaksa harus melakukan bersih-bersih rumah dari lumpur yang terbawa banjir. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Tanaman porang yang tengah naik daun di kalangan petani beberapa waktu lalu dan pamornya yang melejit setelah disebut-sebut Presiden Jokowi sebagai bahan pangan masa depan, kini harga porang justru semakin merosot. Harga porang yang sebelumnya seharga Rp8.000 bahkan mencapai Rp14.000 per kilogramnya, kini hanya berkisar Rp3.000 per kilogram. Begitu juga dengan bibit porang yang sebelumnya seharga ratusan ribu rupiah, kini hanya dihargai Rp30.000 saja. Komoditas umbi-umbian satu ini sebelumnya dinilai memiliki potensi pengembangan yang sangat besar guna mengangkat perekonomian dari sektor pertanian. Selain untuk konsumsi, manfaat tanaman porang bisa dijadikan bahan untuk pembuatan kosmetik, lem, kain, dan tepung. Salah satu penyebab anjloknya harga porang dikarenakan regulasi ekspor porang yang kian sulit. Hal ini tidak lepas dari persaingan perdagangan porang internasional. Selain itu, petani juga kerap mengalami gagal panen disebabkan virus yang menyerang batang dan umbi sehingga tanaman menjadi busuk. Pabrik sudah bertebaran di mana-mana. Di Probolinggo, satu Jawa ini insya Allah ada 16 pabrik Pak, 9 pabrik. Harga jual per kilo Pak sekarang berapa Pak? Kalau harga sekarang ini merosot Pak, entah kenapa ya, apa yang terjadi saya pun nggak tahu. Harga porang sekarang di petani kisaran 3.000–3.500. Ini kalau kita kalkulasi dengan pembelian bibit 2 tahun yang lalu kita rugi Pak. Sebelum merosot harga jual porang berapa? Sebelum pemerintah turun tangan kemarin sama asosiasi itu harga masih normal Pak, masih sekisaran 8.000 sampai 10.000. Bahkan kemarin sampai puncaknya sampai 14.000 tahun kemarin itu. Sekarang sampai berapa? Sekarang cuma 3.000 sampai 3.500. Jadi kita petani khususnya porang ini mengalami kerugian Pak dengan harga segitu. Ini kita masih belum panen, masih nunggu harga yang bersahabat lah begitu. Dari Sumboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Menanggapi polemik dana poker DPRD yang terus bergulir dan meluas beberapa hari terakhir, Dewan Pimpinan Cabang DPC PDIP Kabupaten Jember menggelar konferensi pers di kantor DPC PDIP Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, Jember. PDIP menyayangkan pembagian dana poker sebagai jembatan penghubung aspirasi masyarakat dengan pemerintah yang nilainya dinilai terlalu jomplang serta menggiring anggota fraksi partai berlogo banteng tersebut kepada satu jenis program saja. PDIP melarang keras para anggota fraksinya di DPRD Jember untuk mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dari adanya poker tersebut. PDIP juga tidak segan menolak dengan keras adanya poker apabila hanya menjadi alat adu domba para legislator dan menguntungkan pihak tertentu saja. Dan yang terakhir, kalau poker ini ternyata justru memecah belah, justru mengadu domba di lingkaran DPRD dan justru banyak mudaratnya daripada manfaatnya untuk rakyat Jember, kami juga tidak keberatan meskipun sebetulnya adalah haknya anggota DPRD Kabupaten Jember, tapi fraksi PDI Perjuangan tanpa poker pun tetap bisa jalan. Begitu saya pikir poin-poin yang kami sampaikan. Adapun polemik dana poker DPRD Jember senilai 100 miliar memang tengah menjadi perbincangan hangat di media.
mengingat pembagiannya yang dinilai jomplang dan hanya menguntungkan bagi legislator tertentu. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin dosis 1 dan kedua maupun vaksin booster atau dosis ketiga, Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar serbuan 1 juta vaksin secara nasional. Di Kabupaten Jember, serbuan vaksin digelar usai sholat tarawih di Masjid Muhammad Cengho, Kecamatan Kaliwates, Jember. Selain untuk memudahkan masyarakat mendapatkan vaksin, kegiatan ini juga sebagai upaya membentuk kekebalan kelompok jelang libur Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di Masjid Muhammad Cengho. Meninjau secara langsung gerakan vaksin yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Ya, Bapak Menteri Agama menetapkan gerakan 1 juta vaksin ya, dalam rangka untuk memberikan imunitas kekebalan kepada masyarakat, dan ini memang diselenggarakan pada bulan puasa. Sebenarnya bisa dilaksanakan pada siang hari ketika sedang berpuasa, dan itu oleh fatwa MUI, fatwa NU dan Muhammadiyah itu tidak membatalkan. Tapi ternyata masyarakat banyak yang memilih vaksin pada malam hari. Saya kira itu tidak masalah. Yang penting adalah tujuan dari gerakan vaksin booster ini dalam rangka untuk memberikan kekebalan kelompok, imunitas kelompok, agar masyarakat di dalam menghadapi bulan Syawal, Idul Fitri itu bisa melaksanakan Lebaran dengan nyaman, aman, dan juga pasti bisa terjamin kesehatannya. Kegiatan 1 juta vaksin setelah sholat tarawih ini dirasakan sangat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan vaksin. Kalau vaksinnya alhamdulillah enak karena kan dilakukan setelah tarawih. Karena kalau siang itu kan terkait sama puasa. Jadinya lebih baik ketika waktu puasa ini sangat mendukung sekali kalau vaksin dilakukan pada malam hari setelah sholat tarawih. Serbuan 1 juta vaksin Kementerian Agama Indonesia di Kabupaten Jember berlangsung mulai tanggal 21 hingga 26 April mendatang, yang bertempat di sejumlah sekolah madrasah di wilayah kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.